Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Kembali lagi kita diberkati Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita sepanjang malam hari ini. Dan pagi ini kita dibangunkan dengan berkat Tuhan yang siap menanti dan menguatkan kita sepanjang hari ini, yaitu Mas Murni. Kita belajar di dalam kebenaran, saudara, dengan tema berjalan dalam masalah, berakhir dengan mujizat. Berjalan dalam masalah, berakhir dengan mujizat. Banyak kali orang tidak berani menghadapi hari esok. Banyak kali orang begitu bangun pagi lemes, saudara. Nggak semangat karena apa? Dia udah membayangkan, aduh masalah saya kemarin udah berat, mungkin hari ini tambah berat. Saudara, seolah-olah mereka nggak berani berjalan menghadapi masalah. Tetapi kebenarannya adalah apapun itu, saudara, selama ada Tuhan, selama kita memiliki Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, jalan bersama dengan Dia. Di dalam masalah apapun, engkau akan melihat pertolongan Tuhan ajaib. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8, kembali lagi, saya akan ajak kita melihat ayat ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saya ulang satu kalimat, kata Yesus, bawalah kepada pemimpin pesta. Kembali lagi saya ajarkan bahwa waktu murid-muridnya membawa, saudara, itu masih proses. Belum terjadi perubahan dari air biasa menjadi air anggur. Di mata murid-muridnya itu mungkin masih proses. Tetapi di mata Tuhan itu adalah sudah berubah menjadi air anggur. Kenapa? Karena ada perbedaan dalam persepsi, dalam melihat. Tuhan melihat adalah akhir, kalau kita melihat awal. Makanya kita seringkali panik kalau Tuhan tenang. Kenapa? Dia sudah tahu hasil akhirnya. Tapi seringkali kita manusia biasa yang penuh kekurangan, yang penuh dengan segala kelemahan. Dan kadangkala kita nggak selalu membiarkan firman Tuhan menjadi dasar untuk kita memandang semua masalah kita. Tetapi kalau kita belajar, saudara, untuk kita melihat bahwa berjalan di dalam masalah, pasti engkau akan berakhir dengan mujizat. Ketika, saudara, terus sadar bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Nah, mari kita belajar bagaimana caranya supaya kita berjalan dalam masalah berakhir dengan mujizat. Saudara, ada dua yang kita harus dalami. Yang pertama adalah jalan Tuhan maju, bukan mundur. Ya, jalan Tuhan itu adalah ke depan, bukan ke belakang. Itu sebabnya kata Yesus kepadanya, bawalah kepada pemimpin pesta. Waktu mereka jalan, saya percaya mereka masih melihat realita, kenyataan. Ini masih air biasa Tuhan, mungkin dalam hati. Tapi mereka jalan terus. Bayangkan kalau mereka berhenti, bayangkan kalau mereka keluar daripada jalur itu. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Ya, padahal mujizat sudah Tuhan lakukan. Tetapi mereka jalan. Alkitab bilang mereka jalan. Artinya apa? Sadarilah bahwa jalan Tuhan bukannya mundur, tapi maju. Saudara, sama dengan persoalan yang kita alami. Persoalan-persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Apapun yang kita sedang temui di dalam pelayanan, di dalam bisnis, dalam pergumulan apa saja. Saudara, jangan mundur. Jangan, saudaraku, menyerah. Jangan angkat bendera putih. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Maju berjalan, saudara. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, dan jalan itu jalan yang maju, maka engkau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan Tuhan membuat jalan di padang gurun. Tuhan bisa membuat jalan, saudara. Ketika kita jalan sama Tuhan, seolah-olah semua padang gurun, jalan saja, saudara. Karena ketika kita jalan maju bersama dengan Tuhan, saudara, di dalam masalahmu berakhir dengan mujizat. Lihat, padang gurun tuh nggak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Apa yang bisa diambil dari sana? Panas, gersang, tidak ada sesuatu, saudara. Tidak ada tempat untuk berteduh. Tetapi ketika mereka jalan terus, kata firman Tuhan, Tuhan membuat jalan di padang gurun. Ada jalan yang Tuhan buat. Maka di tengah-tengah masalahmu ketika engkau melangkah, tidak pernah mundur tapi maju. Karena jalan Tuhan maju. Kenali sifat karakter jalan Tuhan. Kalau engkau mau berjalan dalam jalannya Tuhan, dalam masalahmu katakan, aku akan maju bersama dengan. Apapun hasilnya, aku akan maju. Sekalipun dalam keadaan secara perhitunganku hancur, aku akan maju. Kenapa? Karena di ujungnya Tuhan akan buka jalan. Di tengah-tengah jalan Tuhan akan buat jalan. Di tengah-tengah jalan yang panjang Tuhan akan siapkan jalan-jalannya Tuhan.
Jalan Tuhan itu indah, saudara. Itu sebab jangan mundur. Kalau engkau mundur, engkau tidak akan pernah melihat mujizat. Engkau tidak akan alami kebaikan Tuhan. Tapi kalau engkau maju, saudara, engkau akan lihat hari lepas hari. Maka ada pujian berkata, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Engkau akan lihat setiap pergumulanmu, setiap perjalanan hidupmu. Tidak akan pernah menjadi perjalanan yang membosankan. Tapi perjalanan yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Engkau akan melihat Tuhan akan ubah padang gurun dan membuat jalan-jalan baru. Bahkan ada sesuatu yang baru, kata Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19 tadi. Itu sebabnya pagi ini kita diajarkan, mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika engkau mendengarkan renungan ini lewat Mazmur nih, jangan pernah mundur, jangan pernah sekalipun berhenti, saudara. Mari hari ini mungkin ini menjadi penyemangat kembali, mungkin ini menjadi inspirasi dan katakan, Tuhan, aku akan kembali jalan, aku akan hadapi lagi, aku akan masuk di dalam jalur trek yang Tuhan mau, dan aku akan berlomba di sana, dan aku tahu aku akan berakhir dengan kemenangan. Karena seperti tema yang kita ambil, berjalan di dalam masalah, maka saudara akan keluar mengakhiri persoalanmu dengan mujizat-mujizat terjadi. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita melihat mujizat di tengah-tengah perjalanan masalah kita, supaya akhirnya itu seperti yang kita rindukan, mujizat yang luar biasa. Saudara, mari lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-16. Artinya yang kedua adalah jalan dalam iman, bukan dalam keraguan. Sama seperti murid-murid pada waktu Yohanes 2 ayat 8 tadi, Yesus katakan, bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pegang tempayan itu. Mereka bawa, saudara. Mungkin mereka ada keraguan, tapi mereka jalan terus. Ya, tapi mereka buang, mereka tepis keraguan itu. Mereka berkata, kalau Yesus yang menyuruh, kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan gak akan pernah membuat kita dipermalukan. Kita bukan orang yang dikorbankan. Tuhan bukan lepas tangan. Mereka sudah berpikir seperti itu. Dan mereka jalan, saudaraku. Mereka melangkah, jalan dalam iman dan bukan dengan keraguan. Itu yang kedua yang kita belajar. Mereka lakukan itu. Ketika Tuhan bilang, bawa kepada pemimpin pesta, mereka jalan, mereka bawa. Apa yang terjadi? Yesaya 43 ayat yang ke-16. Saudara, Tuhan membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Jadi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, jalan dalam imanmu, tidak dalam keraguan, jalan saja, saudara. Meskipun belum kelihatan mujizat, meskipun belum kelihatan perubahan demi perubahan, meskipun saudara belum melihat ada satu progres yang baik sekali, terus, saudara, terus. Ada istilah berkata push, ya, pray until something happen. Saudara, dorong terus, saudara, kejar bersama Tuhan. Saya percaya ketika engkau melangkah, Tuhan katanya di dalam Yesaya 43 ayat 16 membuat jalan melalui laut. Saudara, nggak pernah terpikir bagaimana di tengah-tengah laut Tuhan buat jalan kering bisa dilewati. Itu sebabnya jalan dalam iman bukan dalam keraguan, saudara. Ketika engkau bersama dengan Tuhan, jalan dengan imanmu, saudara. Saya percaya engkau akan melihat ada jalan-jalan yang Tuhan bukakan. Di tengah-tengah seperti lautan, gelombang yang kau tidak tahu bagaimana, Tuhan pasti buat jalan baru. Dan ada mujizat, ada pertolongan. Itu sebabnya hari ini nikmati kebaikan Tuhan. Dan biarlah pegang kebenaran ini. Bahwa ketika engkau melangkah tidak di dalam keraguan tapi dengan iman, maka kemenangan, pertolongan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah perjalanan hidupmu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.